Bapak yang pertama ini sebenarnya tadi yang dijelaskan itu Pak. Jadi inti dari hikmah itu bahwasanya sudahlah kita beramal, tidak usah memikirkan surga dan neraka, tapi yakinlah rahmat Allah. Dan itu memang puncaknya ibadah itu sebenarnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Maka kita syukur nikmat ini, apalagi ini kita hadir untuk menghadiri majelis ilmu yang kata Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat, siapa yang ingin melihat taman surga di dunia? Maka semuanya mengacungkan tangan para sahabat. Ternyata taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, di mana di situ diajarkan tentang syariat, tentang hukum, tentang ilmu-ilmu agama. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir di majelis ini termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka man yuridillahi khairan falyufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka akan diberikan pemahaman agama. Maka bismillah nawaitunya niat kita, saya hadir di majelis ini. Pertama adalah silaturahim, menyambung tali persaudaraan kita sesama muslim. Yang kedua niatnya adalah sama-sama thalabul ilmi. Jangan dikira saya yang hadir di sini itu lebih berpengalaman, lebih berilmu, tapi justru dengan adanya amanah dari Ustaz Rizky, saya akhirnya buka-buka kitab lagi. Jadi kalau misalkan saya lebih paham karena tadi malam saya sudah membaca. Kemudian sekarang tugas saya menyampaikannya, meskipun ini juga bagian dari, kalau di pesantren ini bagian materi yang diajarkan itu biasanya untuk siswa yang sudah, santri yang sudah mau lulus itu ngaji kitab malaikat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi turja syafa'atuh. Beliaulah tokoh dan teladan kita yang diharapkan syafaatnya. Maka mudah-mudahan majlis ini sebagai majlis untuk saling mengingatkan. Saya kalau lihat jadwalnya ini sudah lengkap sekali. Jadi ada fikihnya, kemudian ada hadisnya,
kemudian ada tafsir, ini sudah seperti kurikulum pesantren. Terus ada tahsin juga. Dan yang paling berat ternyata amanat untuk saya. Saya ini bagian al-hikam. Al-hikam itu kalau kata orang itu memberesi hati. Jadi kalau fikih itu tentang syariat, tafsir juga ada halal haram di situ, ada hukum-hukum, ada hikmah dari tafsir. Nah, nanti kalau dan memang itu urutannya sudah pas. Jadi saya respect dengan Jamal Rizki. Jadi membaginya hikam itu di paling terakhir. Karena nanti di penjelasan hikmah pertama itu apa pentingnya syariat, kemudian apa pentingnya hikmah dua atau kitab al-hikam. Maka ini saya bukan orang lain dengan Ustaz Rizki, itu kawan seperjuangan ketika di Kairo. Nah, itu lengkap. Jadi Ustaz Firman itu alumni Pakistan. Kemudian Ustaz Said bareng sama saya juga, bareng sama Ustaz Rizki di Kairo, di Al-Azhar. Dan Ustaz Martin alumni Damaskus Syekh. Kemudian saya kebagian kitab Al-Hikam yang kebetulan juga nama pesantrennya yang saya sekarang tempati di Depok itu pesantren mahasiswa Al-Hikam. Dan ternyata beliau pendirinya Al-Bahrul Kiai Hashim Muzadi mendirikan pesantren Al-Hikam itu terinspirasi dari kitab Al-Hikam. Jadi siapakah pengarang kitab Al-Hikam? Pengarangnya adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama beliau sendiri sebenarnya hanya pendek, Syekh Ahmad bin Muhammad. Jadi namanya orang Mesir itu biasanya pendek. Tapi biasanya menisbatkan kepada keluarganya jadi panjang. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu namanya kunyah. Jadi saya punya anak misalkan namanya Zayan, itu biasanya dipanggil Abu Zayan. Itu dinisbahkan ke anak. Bapak Abu itu kan bapak. Nah, kalau Ibnu Athaillah itu sebenarnya berarti putranya Athaillah, berarti Muhammad bin Athaillah itu nama bapaknya Syekh Ahmad. Nah, tapi biasanya lebih populer memang kakeknya diangkat, orang tuanya diangkat untuk menunjukkan kemuliaan nama bapaknya atau nama leluhurnya. Kalau ditanya siapa pengarang kitab Al-Hikam, namanya Syekh Ahmad bin Muhammad. Kakeknya baru Athaillah As-Sakandari. Itu kan dalam bahasa Arab itu laqab karena berkaitan dengan nama tempat. Mungkin ada ustadz yang namanya Al-Badawi, Al-Bantani, kemudian Al-Jawi, itu biasa dinisbatkan, ditempelkan dengan nama tempat. Nah, As-Sakandari itu sebuah tempat namanya kota Iskandaria di selatan kota Kairo, itu jauh sekitar 4 jam atau 6 jam. Nah, beliau dilahirkan di sana, tetapi meninggalnya justru di kota Kairo. Beliau dikenal sejak kecil sebagai orang yang gemar belajar, bahkan menimba ilmu ke beberapa guru. Jadi kealimannya sudah terkenal sejak dulu. Dan kalau ditanya Ustaz usianya kitab Al-Hikam itu sudah berapa? Sudah 1000 tahun lebih. Tapi hampir semua, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara manapun ketika mencari rujukan kitab tasawuf itu biasanya yang paling enak dibaca itu adalah Al-Hikam. Hikam sendiri bentuk jama dari hikmah. Jadi ilmu-ilmu hikmah. Hikmah itu adalah lubus syai', inti daripada inti. Maka sudah belajar fikih, sudah belajar hadis, sudah belajar tafsir. Kira-kira apakah cukup dari ilmu-ilmu ini? Maka kita akan mempelajari yang namanya kitab Al-Hikam. Apa tujuannya belajar kitab Al-Hikam?
Maka ketika kitab ini diajarkan, bukan semata-mata untuk meruntuhkan semangat orang yang sedang beribadah, bukan. Karena nanti isinya itu seolah-olah ketika kita belajar kitab Al-Hikam itu, kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita misalkan ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, ternyata masih ada yang lebih dari itu. Dan memang ketika orang belajar Al-Hikam itu menundukkan, menjadikan kita rendah diri, menghilangkan sikap takabur dan ujub atau sum'ah kita terhadap amal-amal yang kita lakukan selama ini. Jadi ibaratnya kalau jadi ketika orang sudah banyak, misalkan entah itu banyak hartanya, banyak amalnya, kemudian ditegur dengan kitab Al-Hikam, hartamu itu untuk apa? Ibadahmu itu untuk siapa? Apa tujuannya kamu beribadah? Jadi seolah dijadikan titik balik. Dan isinya kitab-kitab Al-Hikam, kalau bagian-bagian awal itu kalau orang langsung misalkan baru, maka ini cocoknya. Ini meskipun ada anak-anak nggak apa-apa. Yang cocoknya itu biasanya yang belajar kitab, kalau saya katakan cocok atau pantas, itu usia 40 ke atas. Kalau anak-anak nanti, wah ternyata nanti yang repotnya seperti itu. Ternyata sholat itu nggak penting. Yang penting itu ikhlas dalam beramal. Tapi kalau anak muda, kalau saya kebetulan baru menginjak 40 ke 41. Nah ini pas juga, jadi begitu dapat amanat ini, wah ini memang kayaknya Ustaz Rizky tahu kalau saya harus balik kanan, harus lurus lagi, jangan main-main menjalani hidup. Betul, kita sering tahu kalau istilah the life began 40. Jadi hidup itu dimulai dari 40. Maka kalau ada orang usianya 40 kemudian masih main layang-layang, main kelereng itu, suruh jadi anak-anak lagi gitu. Itu sudah fokus. Kalau memang bisa 5 waktu jamaahnya disilahkan, kalau bisa bangun. Karena kan kata Rasulullah, umur umat itu baina sittin wa sab'in. Jadi kalau saya misalkan masih main-main, sedangkan saya sudah masuk 40, 41, itu tinggal 20 tahun lagi. Masa iya tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat? 40 tahunnya sudah lewat. Iya, kalau misalkan saya dikasih umur panjang 60 atau lebih, itu kan bonus. Tapi Ustaz, ada juga yang meninggal usia 40 tahun atau sebelum 40. Itu namanya diskon. Jadi tinggal milih mau yang diskon atau mau yang bonus. Di sini kalau bapak-bapak ada yang umurnya di atas 60, wah ini sedang dapat bonus. Nah, karena Rasulullah dan para sahabat itu antara 60, 62, 63. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak usah takut juga Pak. Jadi wah ini berarti kalau ngaji kitab Al-Hikam itu kitab yang serius. Enggak juga. Justru saya ingin pengajian ini ya pengajian santai. Toh ini sebagai pengingat. Makanya betul kalau hikmah kehidupan itu ada hikmah apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam menjalani hidup ini. Untuk lebih afdalnya, karena kita tadi belum ada MC dan pembukaannya, kita mulai pengajian kita ini dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita niatkan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai kajian kita Al-Hikam. Ini nanti saya punya 2 slide nanti, karena saya tidak membawa kitab yang berbahasa Arabnya, tapi ada PDF. Tapi nanti suatu saat akan saya tampilkan yang PDF yang berbahasa Arabnya, supaya apakah benar ada penjelasan dalam syarah kitab Al-Hikam itu.
Hikmah yang pertama atau bait-bait pertama nih, jadi kan namanya kitab Al-Hikam, isinya hikmah-hikmah. Nah itu dia berupa potongan-potongan. Kalau mungkin kenal istilah aforisme itu, jadi kata yang padat, singkat, tapi menghujam, tapi penuh makna. Itu biasanya kata-kata hikmah. Nah, menurut beliau, ketika beliau pertama kali menulis kitab ini, bait yang pertama yang beliau tulis adalah min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Nah, ini saya kurang alif alamatnya karena di antara tanda kan min alamat, salah satu tanda-tanda al-i'timad 'alal amal, bergantungnya seseorang kepada amalnya. Nah, kata beliau ini mengkritikan buat kita. Apa dampaknya kalau kita al-i'timad, di sini ada dua kata, al-i'timad bersandar, alal amal, hanya kepada amal. Bersandar, membangga-banggakan atau merasa amal kita itu yang paling baik di antara yang lain, atau merasa ibadah yang kita lakukan, baik ibadah makhdhah atau ghairu makhdhah, itu sudah merasa cukup. Nah, maka kata beliau, kalau orang hanya bersandar kepada amal, terutama amal-amal kebaikan yang dilakukannya, itu akan mengakibatkan nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Dia akan mudah putus asa, kurang harapan, atau pesimisme, kehilangan optimisme ketika dia mengalami kegagalan atau melakukan maksiat atau dosa. Na'udzubillah. Maka syariatnya sudah betul. Syariat itu kan berarti perintah yang harus dilakukan. Ketika kita ingin meraih ridho Allah, setiap muslim siapa saja, apapun profesinya, mau kaya, mau miskin, mau atasan ataupun karyawan, semuanya itu diwajibkan untuk beramal. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi di sini yang jadi catatan adalah jangan sampai kita itu dalam waktu yang bersamaan kemudian hanya mengandalkan kepada amalnya semata. Karena ketika kita diberi rezeki, ketika kita diberi kelebihan atau fadl atau keutamaan, itu bisa jadi bukan semata-mata karena amal kita. Bisa jadi karena Allah memang Maha Pengasih, dan itu Allah pasti Maha Pengasih. Kalau kita dituntut menjadi makhluk yang sempurna, yang bisa itu hanya Rasulullah, yang tidak punya dosa, yang maksum di dunia ini hanya Rasulullah. Sementara kita umatnya, apalagi kita hidupnya 1400 tahun setelah Rasulullah, tidak ada. Nah, godaan kita banyak. Belum lagi mau berangkat ngaji atau jalan-jalan ini enaknya. Belum lagi misalkan semalam lembur, kemudian pagi-paginya ini ada undangan ngaji di masjid. Maka kita tidak bisa menjadi manusia sempurna kalau hanya kita mengandalkan amal kita. Nah, yang repot itu tadi, ketika seolah-olah misalkan kita diberi musibah, misalkan anak sakit atau suami sakit atau dibalik istri yang sakit, itu kalau kita mengandalkan amal itu selalu mengatakan, ya Allah, saya kan setiap hari misalkan bangun malam, saya sholat 5 waktu tidak pernah telat, kemudian saya juga membantu orang yang kesusahan. Pikiran kita secara langsung itu selalu mungkin amal kita itu
Itu yang menurut saya Imam Ibnu Athaillah itu jangan seperti itu. Nah, maka sebenarnya sebagian ulama mengatakan hikmah yang pertama itu mengajarkan kita yaitu ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbuat. Maka saya suka itu kutipannya Kiai Hasyim Muzadi itu, bahwasanya ikhlas itu tidak tampak dan tidak perlu ditampak-tampakkan. Oh, saya ikhlas ini. Nah, kemudian tetapi Allah akan menampakkan hasil dari keikhlasan itu. Nah, ini kan berat. Jadi kalau misalkan kita beramal kemudian saya ikhlas, apalagi kita hidup di zaman medsos yang kadang-kadang berat dan kecil membedakan antara syiar dan riya. Nah, kalau riya itu beramal, kalau tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat, itu nggak mau melihat. Misalkan saya ngaji, karena di sini yang hadir sedikit juga lah, nanti saya nggak viral. Tapi kalau syiar, apapun yang dikerjakan semata-mata karena Allah, dan ini untuk syiar Islam. Dengan adanya sepertinya ada silaturahim, saya jadi kenal bapak dan ibu di sini. Seperti itu. Maka disinilah betul kan saya sampaikan dari awal, ini adalah hikmah, itu adalah pekerjaan hati. Jadi apakah kita selama ini berbuat lillahi ta'ala atau memang karena ingin dianggap sebagai orang yang ibadahnya banyak. Jadi ketika kita seorang muslim melaksanakan amal apapun, sebanyak apapun, itu kita tetap tidak bisa memaksa Allah. Loh, saya kan sudah semuanya saya lakukan, duhanya, tahajudnya, tilawahnya, jamaahnya. Kok setiap saya berdoa Allah tidak langsung mengabulkan? Nah, itulah yang disebut al-i'timad 'alal amal. Bersandar bahwasanya ibaratnya kayak orang kerja itu, saya udah kerja harus dapat gaji. Tetapi kalau urusan pahala, biarkan Allah yang mengaturnya, kita serahkan kepadanya. Maka dalam istilah sufi itu ada yang namanya abid, ada yang namanya murid. Nah, ini sama-sama baiknya, tapi juga sama-sama punya catatannya. Orang yang abid itu kelompok yang beribadah dan selalu mengunggulkan ibadahnya. Jadi dia kerjanya itu seperti kalkulator menghitung. Saya tadi pagi sudah sholat subuh, sudah sedekah, sudah membantu orang lain, sudah bersih-bersih rumah. Nah, semangatnya bagus karena dia sebagai abid hamba Allah. Tapi ada yang kebalikannya, murid. Saya tidak perlu diketahui orang, yang penting saya beramal, tujuannya untuk dicintai Allah. Nah, maka yang paling tepat itu namanya arif. Jadi ada abid, ada murid, ada arif. Nah, orang arif itu siapa yang tahu? Hatinya sendiri yang tahu, dan tidak bisa diceritakan. Jadi ketika kita merasa khusyuk, merasa tenang, misalkan setelah jamaah, setelah baca Quran, setelah membantu orang lain, disitulah letaknya orang-orang yang arif. Tapi kalau misalkan kita masih golongan abid tadi, bisa jadi ketika kita menolong orang lain yang sedang kesusahan atau menolong orang yang selama ini kita bantu, tiba-tiba ketika orang yang kita bantu ini sukses, dia melupakan kita. Maka disitulah ujiannya keikhlasan. Maka ada sebuah pepatah juga mengatakan, kalau kamu membantu orang lain, apapun bantuannya, entah itu materi ataupun non materi, jangan pernah berharap bahwasanya orang tersebut akan membalas kebaikan. Karena kalau kamu berharap hanya kepada hamba, kepada orang yang dibantu, maka 99% kamu akan kecewa. Dan ini pasti pernah merasakan di antara kita. Lalu bagaimana Ustaz? Caranya adalah
biarlah Allah yang mengatur, dan pasti akan diganti yang lebih baik meskipun tidak dari orang yang kita tolong tadi. Dan itu terjadi biasanya. Orang yang biasanya kita bantu, misalkan orang terdekat kita lah, setelah dia sukses kemudian lupa. Tapi yakinlah, Allah melalui malaikatnya akan menggerakkan orang-orang muhsin, orang-orang yang baik, yang mengembalikan ataupun yang kembali membalas apa yang telah kita lakukan, kebaikan kita. Dan itu biasanya terjadi. Jadi disinilah jadi al-i'timad ala Allah. Dalam judul yang flyer yang disebarkan itu, kita hanya bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada makhluk, belum tentu makhluk itu juga mau membalas kebaikan kita. Jadi mungkin amal kita sudah banyak, iya itu di mata kita, tapi di mata Allah belum tentu. Toh siapa yang tahu misalkan kita sudah melaksanakan amal soleh sebanyak-banyak kemudian diterima, kita kan hanya berusaha saja mengikuti bahwa ini adalah liya'budu, perintah Allah untuk beribadah. Tetapi kan kita tidak bisa memaksa, ya Allah kabulkan atau terima amal saya. Yaitu hak prerogatifnya Allah, mau menerima atau tidak. Dan itu biasanya kembali kepada keikhlasan hati kita masing-masing. Maka ini beratnya ngaji kitab Al-Hikam itu seperti ini. Saya yang berbicara aja belum tentu siap, karena kadang-kadang sifat manusianya ada seperti itu. Tapi usikum wa iyaya bisa jadi ini juga sebagai pengingat, menjadi motivasi saya, menjadi pengingat ketika saya misalkan dalam futur, dalam kondisi lemah atau down. Iya ya. Saya kalau mikirnya, ini saya sampaikan apa adanya. Saya ketika diminta Ustaz Rizky itu, yang saya pikirkan, saya sanggup nih nggak lagi sampai ke sana. Tapi ketika dalam kondisi ya Allah ini teman pengen ketemu, pengen silaturahim, dan belum tentu juga saya misalkan diberi kesempatan sehat walafiat panjang umur bisa ketemu Ustaz Rizky atau jamaah, maka bismillah. Saya pikir yang pertama adalah sebagai bentuk silaturahim, karena sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, falyasil rahimah. Ini kalau dipahami secara literal, nanti secara tekstual, wah berarti orang yang silaturahim nggak pernah akan meninggal dong Ustaz. Karena rajin silaturahim panjang umurnya. Ternyata ketika memahami hadis tersebut, bahwasanya orang yang rajin silaturahim, menyambung tali persaudaraan, itu akan meskipun sudah meninggal akan dianggap orang yang masih hidup karena dikenang kebaikannya. Maka itu adalah hikmah dari silaturahim. Jadi ya sudahlah, saya bismillah ya. Dan ternyata saya kira saya sendirian yang jauh, ternyata semuanya juga jauh datang ke sini. Kita lanjut. Maka pesan dari Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, salah satu tanda dari orang yang menyandarkan diri pada kekuatan amal usahanya semata. Jadi kalau kita jadi orang yang hanya mengandalkan amal, yaitu tadi menyebutkan menghitung-hitung, orang yang seperti ini dia akan gampang terjatuh ketika diberi ujian atau cobaan yang dia tidak sanggup menanggungnya. Misalkan yang tadinya kaya raya, kemudian Allah ambil kekayaannya untuk ujian, kemudian dia jatuhkan dalam misalkan kemiskinan. Maka dia kalau hanya mengandalkan amal, dia akan selalu mengungkit-ungkit kebaikannya ketika dia sedang diberi rezeki yang banyak. Dulu saya suka bantu orang lain, mana ini orang yang suka bantu saya selama ini? Akhirnya menganggap bahwasanya Allah tidak adil. Na'udzubillah. Ketika ia melakukan dosa,
Dia merasa bahwa dia dicampakkan, atau ketika dia dihinakan, dia dicampakkan oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi karena, dan semuanya tahulah kira yang hadir di sini bahwasanya semuanya akan berputar, roda kehidupan itu akan berputar. Tidak ada, jangankan yang kaya, yang muda itu juga lama-lama akan tua. Yang kecil akan menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, yang dewasa juga. Maka semuanya berputar. Maka kalau ada orang dengan, mohon maaf, dengan penuh kebanggaan, saya, apalagi kalau zaman sekarang ini banyak obat anti tua ya Pak. Ya tetap saja umur kan tidak bisa dibohong. Jadi pakai apalah, saya nggak tahu, ibu-ibu yang paham, supaya selalu kelihatan muda. Maka dulu ada, ketika ada kisah guyon asatid penceramah itu ditanya, ibu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Jadi di surga itu nggak ada ibu-ibu, nenek-nenek, karena semuanya kembali muda. Bismillah. Jadi kita niati dari sekarang bahwasanya apa yang kita lakukan itu semata-mata lillahi ta'ala. Nah, sedikit saya bacakan yang teks berbahasa. Nah, ini terbacanya. Kalau nggak terbaca nggak apa-apa, saya terjemahkan. Ini yang syarah dari kitab Athaillah As-Sikandari. Pengarangnya ada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Maka dalam bahasa Arabnya ada kalimat seperti ini: al-i'timadu 'ala al-'amal huwa fi syari'ah amrun mahdhub aw madhmum. Orang yang berdasar, yang bersandarkan amalnya, amal ibadah di dalam syariah itu sesuatu yang mahmud, yang terpuji, ammadmum, atau sesuatu yang tercela. Yaqulu lana Ibnu Athaillah, maka Ibnu Athaillah menjelaskan, iyyaka an ta'tamid fi ridhallahi 'anka wa fil jazaa'i alladhi wa'adaka bihi 'ala al-'amal qad fa'altahu wa wafaqta lahu. Saya ceritakan atau saya gambarkan secara singkat. Jadi perintah sholat ya ada pahalanya, dan itu sudah jelas secara syariat. Memang syariatnya harus menjelaskan. Orang yang sholat jamaah pahalanya apa, orang yang bersedekah, semuanya ada tercantum. Kalau nggak di Al-Quran ya hadis, itu syariatnya. Tetapi yang paling penting itu tidak mengandalkan kepada bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya, atau kebaikan yang berbeda-beda, yang beragam jenis. Bal iktamada fi dzalika 'ala lutfillahi wa fadlillahi wa karamihi. Yang paling penting itu bukan kepada amalnya, tetapi kita bersandar kepada kelembutan Allah, wa fadlihi, keutamaan atau fadl, ya, keutamaan dari Allah, wa karamihi, dan kemuliaan. Hal hunaka, apakah ada dalil ala hada? Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang ini? Nah, ada. Ternyata ada di dalam hadisnya. Innahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Bukhari. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini syarahnya panjang, ini nanti tidak semuanya saya jelaskan. La yudkhila ahadakumul jannah aman. Jadi kalau dalam ahwalnya atau kondisinya ketika itu para sahabat dinasihati oleh Rasulullah. Jadi nasihatnya adalah dimukadimai dengan, wahai para sahabat, berlakulah kalian setepat, secermat mungkin. Artinya berlakulah itu beramallah, beribadahlah kalian dengan tepat, dengan cermat sekaligus, sebaik mungkin. Atau bahasa kitanya yang paling gampang adalah proporsional. Karena orang yang selalu memikirkan ibadah dan tidak mau memikirkan dunia juga tidak boleh.
Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita mencari rezeki, boleh, bahkan jelas di dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jadi tidak serta-merta orang yang selalu di masjid itu baik, tidak. Kalau anak istrinya nggak kasih makan, ya Allah juga menegur orang tersebut. Maka dalam sebuah kisah, ini sebelum menjelaskan hadis ini ada yang mengatakan ini kisahnya Abu Hurairah, ada yang Ibnu Mas'ud. Jadi beberapa saat atau beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal itu, ada ibu-ibu yang pernah pasti tahu, ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau orang sholat di dalamnya, iktikaf di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya, pahalanya 1000. Tiba-tiba ada orang duduk di pojokan, di soft depan sebelah kanan atau sebelah kiri, pokoknya di pojok masjid. Itu tapi dia berzikir, dia membaca Al-Quran, seorang sahabat ini, tapi tidak ada kecerahan dalam wajah, tidak ada rasa ceria ataupun tidak, tapi yang ada adalah seolah-olah sedang memikirkan masalah yang berat. Maka ketika Abu Hurairah ini melihat sahabat ini, ditanya, diajak ngobrol, dan diajak keluar dari pintu Masjid Nabawi itu. Ditanya sama Abu Hurairah, kenapa kamu? Ternyata jawabannya adalah, saya sudah berhari-hari belum memberi makan anak istri saya. Orang ketika mau mendengar cerita ini, kok bisa orang yang sedang iktikaf malah diajak keluar? Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah kemudian? Diajak ke pasar, kemudian dibelikan semua kebutuhan keluarga. Ini buat makan, ini buat bekal kamu, kemudian dikasih uang. Maka penasaran sahabat ini, wahai Abu Hurairah, bukankah orang yang iktikaf, orang yang berdiam diri di dalam masjid itu pahalanya, apalagi di Masjid Nabawi, itu pahalanya besar? Jawabannya Abu Hurairah, ya itu memang besar, tapi kan itu baru hubungan kamu dengan Allah, baru hablum minallah. Itu baru kesalehan individual. Dia saleh tapi untuk dirinya sendiri, tapi belum merefleksi kepada kesalehan sosial. Kamu baik tapi belum bisa manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Sementara kamu asyik beribadah bersama Allah, tapi anak-anakmu dan istrimu di rumah tidak diberi nafkah, tidak diberi makan. Maka ketika sahabat ini dijelaskan oleh Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya seseorang yang mencukupi kebutuhannya orang lain yang sedang kesusahan itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi 40 hari. Karena ketika dia mau mencukupi kebutuhan orang lain, dia tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan ibadah, hanya hablum minallah. Maka silahkan saja mau pilih yang hablum minallah atau hablum minannas. Maka sebenarnya ketika hablum minannas pun itu juga berdampak, dan itu sangat berpengaruh kepada kesolehan sosial seseorang. Tidak hanya dia ke masjid sendiri, baca Quran sendiri. Bahkan ketika ada pengajian pun antara halaqah bersama-sama, misalnya seperti ini, terus di sana ada orang sholat sunnah duha ataupun mengaji sendiri, itu Rasulullah pernah bertanya, mana yang lebih besar pahalanya, yang sana atau yang sini? Kata Rasulullah, ya yang sini, karena di sini ada orang saling bertanya, saling mengamalkan ilmu, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sementara dia baru untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Maka
diupayakan. Kalau memang kita sudah bisa saleh secara individual, maka jangan lupa untuk merefleksikan kesalehan sosial. Nah, di sini hadisnya adalah la yudkhila ahadukumul jannah amalu. Tidak ada yang memasukkan surga karena amalnya. Ini lemes semua para sahabat. Lah kita sudah sholat ya Rasul, saya sudah mengikuti perintahmu, mentaati apa yang menjadi sunnah-sunnahmu. Kok amal kita yang kita lakukan tidak memasukkan surga? Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Padahal engkau adalah orang yang maksum, orang yang terbebas dari dosa. Wala ana, dan saya pun itu saking rendah dirinya, saking tawadunya Rasulullah. Wala ana illa ayyatadhammadani Allahu bi rahmatih. Saya itu masuk surga karena rahmat Allah. Itu artinya Rasulullah tidak ingin menghilangkan, tidak ingin menafikan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada manusia. Nah, kita kan kalau dengar berita-berita wa basyiris sabirin, kemudian kullu ummati yadkhuluna al-jannah, itu sama. Beritakanlah kabar-kabar gembira orang yang sholat, orang yang rajin bersedekah, orang yang beramal soleh. Apalagi dengar hadisnya Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita diiming-imingi surga kemudian kitanya malas beribadah? Meskipun kata Rasulullah, jangan berharap bahwa kita masuk surga itu karena amal kita, tapi bisa jadi karena sayangnya Allah kepada kita. Maka di sini idzan fal amalu laisa thamanan li dukhulil jannah. Maka sebenarnya amal itu bukan harga mati, bukan tiket kita menjamin li dukhulil jannah. Kalau kita, nah itu tadi, wa idza kana al-amru kadzalik fal matlub idza waqafta li adami ta'ah an tat'a bi ridha wa thawab amalan minka bi fadlihi wa 'afihi wa ghafir la ajran 'ala dzati al-amal alladhi waqafta ilaihi. Kalau kita seperti itu, sudah akhirnya kita beramal yang penting masuk surga. Nah ini saya berbicara sendiri karena yang saya ajarkan kita balikan. Kalau saya belajarnya fikih seperti untuk anak-anak harus jelas. Jadi sholat harus wudu supaya sah. Kemudian kalau ada najis dibersihkan. Nah ini namanya syariat. Nah kalau hikam itu bagian dari hakikatnya. Nah, untuk mengikat, untuk mengetahui makna sesungguhnya kenapa kita sholat, kenapa kita beramal soleh. Kalau ngaji fikihnya harus jelas. Kalau dia halal, ya halal, haram juga halal. Tapi kalau kita sudah kembali ke hikmah dan memahami hadis ini, iya ya, Rasulullah saja yang maksud yang sudah dijamin surga, sholatnya nggak pernah terlambat, tahajudnya, ngajinya, bahkan amal-amalnya semuanya. Dan ternyata kata Rasulullah, ini bukan bentuk saya tidak, kan? Ya mohon maaf, kalau orang selain Nabi atau selain Rasul, selain Nabi Muhammad, jangankan amal-amal ukhrawi, amal duniawi, misalkan ada di sini sudah ditampakkan, ditunjukkan, Mas. Ini kalau menurut kalau bahasa kita ramalannya, ini Mas kayaknya mau jadi presiden tahun 2030. Itu sebelum 2030 sudah kredit rumah, sudah ambil mobil mewah. Padahal itu belum pasti. Tapi Rasulullah yang sudah jelas masuk surga ternyata amal. Kata Rasulullah, ini adalah bentuk rasa syukur. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi patokannya kita hidup atau mati itu untuk menunjukkan, untuk ditunjukkan siapa di antara kita yang liyabluwakum ahsanu amala, yang ibadahnya, yang amalnya paling baik. Bukan liyabluwakum ahsana baitan, buyutan, ahsana malan, hartanya atau rumahnya, au sayyaratan atau mobilnya, tidak.
Maka ya saya setuju kitab-kitab Al-Hikam kalau yang belajar usianya 40 itu supaya mindsetnya itu tidak duniawi terus. Tapi kalau saya ini mengajarkan anak SMP, SMA, akhirnya nggak mau bekerja lah karena semuanya tergantung amal, tergantung keikhlasan. Nah, maka bukan seperti itu. Tapi setidaknya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu semata-mata lillahi ta'ala. Thumma inna hadha hikmah lahu bu'dun hammun fil aqidah. Maka hikmah yang pertama itu memiliki dimensi akidah. Dimensi akidah itu artinya, nah ini pasti semuanya saya yakin lah semuanya sudah bertauhid. Bertauhid itu berarti yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, yang paling berat itu kadang-kadang ujian manusiawi kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah atau bahwasanya la ilaha illallah tidak ada. Tapi kadang-kadang ujian kita, kalau kita misalkan gagal dalam menjabat sesuatu, kita gagal mendapatkan harta, kita gagal mendapatkan apa misalkan, itu kan la ilaha illallah. Di situ dia mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi kok rasanya kalau gagal itu Allah tidak ada. Mana ini Allah kok tidak membantu saya, tidak menolong saya? Atau bahkan dia menekankan, mohon maaf, kadang-kadang ini kan hasil kerja keras saya. Ketika diuji dengan kekayaan, ini kan jerih payah saya, ini kan keringat saya. Kenapa saya harus berinfak? Kenapa saya harus bersedekah? Apalagi ada sifat misalkan dalam hatinya, naudzubillah, dia itu kan miskin karena malas, karena tidak mau bekerja. Maka cara menyikapi seperti ini, tidak usah merasa bahwa semuanya itu hasil jerih payahnya, hasil usahanya. Bisa jadi Allah sedang menguji bahwa kita diuji dengan kekayaan. Jangan dikira semua musibah atau ujian itu harus selalu kesusahan dan kesulitan. Bisa jadi Allah sedang menitipkan kepada kita. Ketika kita melihat orang yang kesusahan, mau nggak membantu, mau nggak menolong? Atau jangan-jangan ketika kita sedang melihat orang lain kesusahan, Allah ini sedang menitipkan hartanya kepada kita. Apakah harta yang dititipkan kepada kita itu bisa disalurkan, bisa ditasarrufkan kepada yang lebih berhak atau tidak? Kan tidak semuanya. Toh kita kalau misalkan punya harta juga tidak semuanya, kalau bahasa kita ramus, semuanya harus diambil. Kan ada hak-hak orang lain di situ. Entah itu dalam bentuk zakat, entah itu dalam bentuk infak. Maka dimensinya diantaranya adalah al-aqidah. Wa fi kalamina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam perkataan penjelasan Nabi itu ada juga dimensi akhlak. Dimensi akhlaknya itu tadi. Jadi tidak usah pamer, tidak usah bercerita, tidak usah juga. Bolehlah kalaupun untuk tahadus binikmah, untuk memotivasi muridnya itu boleh. Tapi kalau dikit-dikit ke tetangga sini nanti cerita, saya susah dekat di masjid sana sekian. Nanti main lagi ke tetangganya cerita lagi, kemarin saya baru bersedekah. Nah, kalau sudah seperti itu kan malah jadinya hilang amal. Jadi beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Iya, kalau misalkan orang lainnya suka sama kita, itu bisa jadi menjadi penyemangat kita. Kalau hasud, kalau dengki, gitu aja diceritain, saya juga bisa. Maka di sini kembali bahwasanya ini hadis yang saya sebut tadi, berbuatlah kalian setepat dan seberapa mungkin atau proporsional, sebab ketahuilah bahwa amal seseorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah?
sama. Hanya saja Allah meliputiku dengan ampunan dan kasih sayang. Maka pernah saya menjelaskan hikmah seperti ini, kemudian ditanya, Ustadz, katanya masuk surga itu la ilaha illallah, miftahul jannah itu la ilaha illallah. Kemudian berarti cukup dengan la ilaha. Ini kan pemahaman yang sempit. Jadi bukan berarti ya orang yang bersyahadat, yang Islam mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu memang sudah jelas dia Muslim dan punya jaminan surga. Tapi masa kemudian tidak sholat, tidak zakat, tidak mau beramal soleh, beribadah yang lainnya. Itu hanya baru pintu masuk, kemudian harus diimbangi dengan syariat-syariat. Ada fikihnya, kemudian ada amalan-amalan yang harus dikerjakan, tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi maka kita mari bersama-sama menata hati, kemudian apakah amalan-amalan yang selama ini saya lakukan itu. Nah, yang paling mungkin pertanyaan, Ustaz, kalau sudah terlanjur seperti itu bagaimana? Saya kadang misalkan menganggap bahwa amalan saya sudah banyak. Ya sudah, sekarang kita belajar kita beristighfar sama-sama. Ya Allah, ternyata selama ini saya masih ingin dilihat orang lain. Selama ini saya masih berharap kalau sholat pasti masuk surga, kalau bersedekah pasti masuk surga. Ternyata ada yang lebih dari itu. Kita pasrahkan semuanya kepada Ya Allah, ini amal saya dan saya menunggu rahmat-Nya. Jangan nanti dijadikan sama menjadi harga mati bahwa ini saya sudah beramal, berarti saya harus menuntut Allah memasukkan saya ke dalam surga. Tetapi ada yang paling penting dari situ adalah apakah di dalam hati kita itu ada keikhlasan dalam melakukan semuanya itu. Kira-kira itu hikmah yang pertama. Jadi selanjutnya silakan kalau mau ada diskusi, dialog. Kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau tidak ya nanti dijadikan. Karena saya harus jujur, kalau saya tidak bisa menjawab, saya tidak seolah-olah wah Ustaznya tidak bisa. Ya gak apa-apa, daripada saya menyampaikan jawaban kemudian itu salah, itu malah berbahaya bagi saya. Jadi sekali lagi, hikmah yang pertama ini sesuai dengan judulnya adalah mari kita bersandar diri hanya kepada Allah, kepada makhluk, kepada amal itu justru akan membuat kita pesimis, menjadikan kita tidak optimis, bahkan bisa jadi yang paling berbahaya adalah kita sampai pada putus asa. Jadi karena biasanya orang itu kalau diuji dengan kesusahan, kemudian tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya, itu na'udzubillah. Itu nanti ujung-ujungnya sudahlah, ngapain saya sholat, ngapain saya puasa, ngapain zakat, kok ujian saya sementara ada orang yang gak pernah sholat rezekinya lancar, kemudian tidak pernah sakit, kemudian mau butuh apa dikabulkan dan lain sebagainya. Maka kalau memahami hikmah seperti ini, ingat Bapak Ibu sekalian bahwasanya rezeki itu ada rezeki yang pertama, rezeki yang barokah, yang kedua adalah istidraj. Apa itu rezeki barokah? Rezeki yang barokah adalah rezeki yang meskipun sedikit itu bisa menjadikan hati kita tenang. Gak perlu. Nah ini lagi ramai 50 juta lah tunjangan rumahnya, nggak perlu mobilnya mewah. Tapi ketika Allah cukupkan, hati kita merasa tenang. Dan apa yang istidraj? Istidraj itu ketika kita menjauh dari Allah, bahkan amalan-amalan yang wajib pun ditinggalkan, ternyata rezekinya lancar, maka kata Allah, suatu saat akan saya tarik rezeki itu dan diganti dengan bala. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Jadi misalkan saya kok pekerjaan saya tidak halal, tapi kok Allah masih kasih saya rezeki terus. Jangan kepedean seperti itu.
Bisa jadi nanti sebelum meninggal Allah cabut dengan rasa sakit yang bertahun-tahun. Kalaupun tidak, mungkin keluarganya bermasalah atau mungkin diuji dengan ujian yang lebih berat lagi, maka itulah yang disebut istidraj. Bagaimana dengan ujian yang sangat sulit bagi seorang muslim atau seorang mukmin? Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat. Allah mengangkat bahwa wabasyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, dan inilah mungkin akan menjadi penghuni surga karena kesabaran. Jadi gak ada patokannya, misalkan yang masuk surga VIP ini harus pejabat, presiden, gak ada. Kita semuanya sama. Jadi gak usah merasa minder, misalkan Ustaz saya hanya membuat masjid, saya hanya ngurusin masjid, apakah tetap masuk ke ini? Insya Allah kalaupun dia ikhlas karena Allah, meskipun tidak seperti orang-orang yang berhartanya banyak, insya Allah bisa jadi surganya lebih tinggi. Kita tidak bisa ada yang tahu. Saya sendiri juga tidak ada yang tahu. Apalagi menerka-nerka, kayaknya saya nanti surganya di nggak bisa. Nggak bisa milih juga. Maka yang ada adalah mari kita bersihkan hati kita dalam beramal dan menyadarkan bahwa amal kita itu semata-mata karena Allah. Dan latihannya bagaimana? Kalau kata orang yang tasawuf itu biasanya zikirnya terserah. Saya kalau ditanya, Ustaz yang paling gampang itu berzikir apa? Atau wirid itu yang paling gampang apa? Saya jawabnya sholawat sama istighfar. Itu sudah jelas dalam hadisnya bahwasanya siapa yang bersolawat, siapa yang beristighfar itu tembus langsung diterima oleh Allah tanpa hijab. Itu kalau orang bersolawat. Jadi kalau berat ya sudah, ketika saya lagi santai, sholawat aja, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh sholawat yang panjang atau yang pendek, astagfirullah. Itu semuanya. Kalaupun mau ditambah yang lain, banyak kalimat thayyibah itu ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la haula wala quwata illa. Tapi kalau misalkan mau yang simpel sudah, perbanyak salawat, perbanyak istighfar, karena itulah wirid yang langsung tembus tanpa hijab. Bahkan kalau misalkan mau ditambah dengan lain, silahkan dengan tilawah, dengan bacaan Al-Quran. Karena di antara wirid yang paling bagus yang membaca Al-Quran. Bahkan kalau kata Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mungkin ini penjelasan dari sebuah hadis, ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita lupa berdoa, itu sebenarnya Allah sudah mengetahui apa yang ada di isi hatinya. Jadi belum sempat berdoa nih. Jadi misalkan setelah membaca Al-Quran kemudian sadaqallahu alazim, itu Allah sudah mengabulkan keinginan di dalam hati. Itu istimewanya orang yang suka membaca Al-Quran. Maka silahkan amal ibadah itu banyak sebagai motivasi. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya, wahai Imam Al-Ghazali, apakah zikir itu harus dengan lisan ataukah wirid itu dengan lisan? Ternyata Imam Al-Ghazali membesarkan hatinya, membesarkan hati muridnya itu dengan jawaban, ketika seseorang dia mampu berzikir dengan lisannya, itu baru zikir di lisan. Tetapi beliau menggambarkan ketika seseorang berangkat dari rumahnya, entah itu ke masjid, entah itu ke pekerjaan, entah itu ya jalan-jalan juga nggak apa-apa, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala, bismillah. Misalkan ya, saya gambarkan, saya niat ke masjid untuk mencari ilmu, untuk bersilaturahmi, untuk mendapatkan ilmu baru, maka itu adalah al-dzikru bil amal. Setiap langkahnya sama dengan orang berzikir. Jalan-jalan masa iya dapat nilai zikir? Kalau jalan-jalannya meniatkan untuk membahagiakan keluarganya, membahagiakan anak istri. Ini saya paham lah, saya punya istri, punya anak. Istri itu sukanya, meskipun suka belanja, lebih suka jalan-jalannya juga. Maka bapak-bapak harus paham, jangan hanya dikasih uang belanja supaya terus di dapur. Sekali-kali diajak jalan-jalan.
Maka kata Imam Al-Ghazali, itu bagian dari al-dzikru bil amal. Tangan kita, kaki itu juga bagian berzikir dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi jamaah, Bapak Ibu sekalian, dan bagi saya. Dan sama sekali saya tidak merasa menggurui atau merasa lebih baik. Justru ini ya, terima kasih Ustaz Rizky. Ketika kalau saya baru kali ini kalau di pondok itu ya kita paling saya bagian mendengar saja kejelasan. Dulu ketika masih ada almarhum Kiai Hasyim Muzadi, saya ngaji ke beliau. Ketika sekarang Gus Yusuf yang mendengarkan Gus Yusuf. Tapi kalau sekarang ya sudah, berarti saya juga tertuntut untuk membaca kembali kemudian menjelaskan. Dan ternyata ya betul. Jadi hati kita itu istilahnya ditata ulang, direset. Yang selama ini misalkan salah niat, kemudian diperbaiki niatnya. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, saya buka kesempatan untuk bertanya. Ya, boleh. Assalamualaikum. Izin bertanya. Ya. Gimana kalau seorang muslim itu punya cara berpikir begini? Dia beramal itu hanya supaya bisa masuk surga, atau kebalikannya supaya tidak dimasukkan ke neraka. Karena saya pernah dengar ceramah bahwa tingkat tertinggi seorang muslim itu bahwa dia memasrahkan kepada Allah apakah dia mau dimasukkan surga atau dimasukkan neraka, atau dia belajar. Saya jawab dulu atau ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Saya mau bertanya tadi hubungan dengan hak nanas mungkin ya. Ya. Tapi ini lebih ke keluarga, dalam satu keluarga gitu ya. Mungkin suami istri ini lebih ke suami istri ya Ustaz. Sama-sama mau mengejar hubungan Allah dalam arti misalkan kegiatan ibadah, dalam kegiatan ibadah. Tapi bahwa ada hak-hak atau kewajiban dari suami istri yang harus dipenuhi. Misalkan istri sibuk cari ibadah lain, kegiatan mengaji segala macam, suami bekerja. Nah, tapi di selang hari suami juga ingin ikut kajian kayak gini. Nah, ada hak kayak misalkan minggu istri ingin healing jalan-jalan. Mungkin istri nggak ngomong gitu kan, cuma mendumel. Sebaliknya juga seperti itu. Pada saat suami ingin dilayani makan atau apa, tapi istri sibuk ikut kajian. Suami juga nggak ngomong. Lu melihat itu hukumnya apa atau tercatat apa sebagai dosa atau enggak? Itu aja sih. Mewakili Bapak Ibu. Ada lagi? Terus saya jawab dulu. Nah, yang pertama, sebenarnya pertanyaan Bapak yang pertama ini sebenarnya tadi yang dijelaskan itu Pak. Jadi inti dari hikmah itu bahwasanya sudahlah kita beramal, tidak usah memikirkan surga dan neraka, tapi yakinlah rahmat Allah. Dan itu memang puncaknya ibadah itu sebenarnya di situ. Nah, saya berbicara kepada bapak-bapak, maka bicaranya harus. Tapi kalau ke anak-anak, itu iming-iming surga itu sangat berharga. Karena anak-anak itu tahunya di neraka pasti disiksa. Kalau di surga pasti tidak ada siksaan, semua kebutuhan. Maka ini juga termasuk kitab Al-Hikam itu. Kenapa kalau di pesantren saya juga diajarkan kepada siswa yang mau lulus itu supaya tidak money oriented atau misalkan semuanya harus dimaterikan, harus semua. Maka melatih meluruskan niat. Betul Bapak tadi. Jadi kalau kita beribadah, janji surganya ada memang di dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah sendiri mengajarkan bahwasanya sudahlah, tidak usah memikirkan surga atau neraka, tapi yakinlah ketika kita beramal, rahmat Allah yang akan mengangkat kita. Apalagi kalau kita sudah mengaku muslim, mengaku umat Rasulullah itu likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu mempunyai doa yang pasti dikabulkan. Dan semua nabi itu bersegera mendoakan. Tapi kata Rasulullah,
Wa ikhtabattu da'wati syafa'atan li ummati. Saya sengaja menyimpan doaku karena doaku adalah saya ingin semua umatku mendapat syafaat. Luar biasanya Rasulullah. Jadi ketika Nabi, maka sal tu'to wa tashfa' tushafa. Nah, jadi Rasulullah itu ditawarin, minta apa aja ya, Allah pasti kabulkan. Tapi yang diminta ternyata kata Rasul, saya lebih baik saya ingin menolong, membantu umat Muhammad. Dan menunggu Rasulullah menunggu. Maka kita berharapnya, yaitu tadi kenapa saya anjurkan untuk banyak sholawat itu. Kan kata Rasulullah, siapa umatku? Umatku adalah orang yang sering mengingatku dan selalu berzikir atau menyebut nama. Jadi betul Pak, itu penjelasan Bapak itu ternyata itu sama dengan kitab ini tadi. Hikmah yang pertama bahwasanya intinya tidak usah memikirkan kalau kita pada level ya terutama yang sudah 40 ke atas pada level ini ya mau sholat lah Pak supaya masuk ini support seperti anak-anak jadi semangatnya. Tapi sudah kita niatkan ketulusan kita, keikhlasan kita semata-mata mengharap rahmat. Jadi lutfillah rahmatihi wa afwihi seperti itu. Karena kalau kita menghitung-hitung amal bisa jadi apakah semua amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan hak-hak dan suami istri. Ini biasanya silahkan diselesaikan dulu kesepakatannya. Misalkan Pak, Ibu mau ngajak. Nah, yang paling berat kan biasanya sebenarnya istri itu harus izin suami. Jadi kalau misalkan suami tidak mengizinkan, kecuali suaminya tidak pengertian ini kadang-kadang. Jadi izin ngaji saja tidak boleh. Tapi kalau misalkan keduanya punya perbedaan pendapat, yuk diselesaikan. Ini saya baru kemarin itu ada yang minta ngaji khusus keluarga privat. Itu ternyata itu disepakati katanya, Ustaz kita ngajinya 2 minggu sekali karena anak-anak maunya minggu yang pertama tadi buat healing, minggu keduanya untuk ngaji. Berarti kan itu dikembalikan, hak-hak itu kembalikan kepada hak dan kewajiban antara kesepakatan suami istri dulu. Tapi yang jelas ridho suami atau ridhonya istri bergantung pada ridhonya suami. Kalau suaminya ridho, monggo silakan. Bahkan ya macam-macam, ada yang ekstrim, kadang-kadang pokoknya udah kamu di rumah aja. Nah ini kadang-kadang mengekang juga untuk para ibu. Jadi gak usah kemana-mana, sudah di rumah aja. Ini saya suami kamu, iya tapi seharusnya secara manusiawi atau secara hak dan kewajiban bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Ditanya juga anaknya. Ini misalkan ini jangan-jangan kan misalkan ini ngajinya jam 8. Kalau misalkan mau jalan-jalan dulu berarti sebelum jam 8 yuk kita kemana. Atau misalkan ini ngaji sampai jam 9:30 berarti 9:30 kita ada masih pokoknya itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan secara kekeluargaan. Lagi-lagi tetap istri harus minta izin kepada suami meskipun harus sepele, tetap harus izin kepada suami. Gitu Pak. Dari ibu-ibu. Gak apa-apa Bu, curhat saja. Iya, saya untungnya saya juga punya anak dan punya istri, jadi paham yang Bapak tanya juga. Ini aja apa? Saya cerita apa adanya, curhat. Kan istri saya ini karena akhir bulan itu jatahnya pulang ke ibunya, ke bapaknya, ke Bogor. Terus saya bilang, Bu, ditunda saja minggu depan. Saya mau silaturahim dulu ke Jonggol ini. Ya akhirnya bisa dimaklumi, bisa dipahami. Apalagi minggu depan lebih panjang kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya juga ya. Jadi bisalah diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Atau masih ada? Ibu Ustaz. Iya boleh. Kaitannya yang tadi
lain yang sedang kesusahan itu lebih besar pahalanya juga daripada dikejar ya Ustaz. Iya. Tapi kalau misalkan kita membantu terus yang dibantu itu jadi mengandalkan, misalkan pas kita emang pas nggak membantu itu jadi mengharap malah ditagih terus jadi ngandelin gitu. Nah, betul. Itu gimana? Ini pertanyaan ini sering saya ditanya seperti itu. Ustaz, saya bantu adik saya, tapi kok dia selalu berharap nunggu transferan dari saya? Maka saya jawabannya, kalau orang yang Bapak bantu itu masih sehat walafiat, masih mampu bekerja, kemudian masih punya tenaga, itu sebenarnya dia punya tanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi tugas Bapak hanya membantu dan sekedarnya saja. Tidak harus terus-terusan seolah-olah itu anak Bapak, seolah itu harus dia tidak bisa hidup kalau tanpa bantuan Bapak. Itu tidak tepat. Maka seseorang yang sehat walafiat, mampu jasmani dan rohaninya, dia sebenarnya punya tanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka tugas Bapak kalau memang mau membantu saja. Kalau misalkan ditagih lagi, kalau memang Bapak mampu, silakan. Tapi kalau tidak, ataupun Bapak, artinya itu sudah bukan kewajiban. Itu hanya membantu sekedarnya saja sudah. Jadi jangan merasa, wah ini jangan-jangan mati nanti kalau saya tidak bantu. Kewajiban. Seperti itu. Malah jadi beban nantinya. Jadi bantulah sewajarnya saja. Makanya kita menyelesaikan permasalahan solusi itu bukan dengan semuanya bisa kita selesaikan, tidak. Kalaupun tidak bisa, mungkin kalau kita minta misalkan bantunya separuhnya, seperempatnya, ya sudah, kita semampu kita. Nah, kita masih punya kewajiban, misalkan anak istri kita, orang yang kita biayai hidupnya, sekolahnya dan lain sebagainya. Artinya Bapak masih punya tanggung jawab yang lebih wajib daripada harus yang sunnah tadi, membantu orang lain. Jadi semampunya saja, mas tak tuh kalau semampunya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya lagi? Nah, saya sukanya begini, jadi tidak monolog, saya ceramah kemudian tutup salam selesai. Justru ada dialognya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, menyambung pertanyaan yang tadi. Kadang-kadang seseorang itu menjadi bergantung pada kita. Kadang-kadang ada perasaan bersalah sama kita karena kita tidak bisa bantu. Boleh nggak kalau kita misalnya ini termasuk memutus silaturahmi untuk kita ketika nomor dia kita blok gitu? Ya, Kita jadi terganggu ya? jadi dosa. Ketika memahami jawaban dari pertanyaan ini adalah seperti ini. Ujian kita memang ujian keikhlasan. Ujian kita dan keikhlasan orang yang berbeda-beda, atau ujian kesabaran orang itu berbeda-beda. Sampai ada yang mengatakan, sabar kok ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti bukan sabar. Tapi manusiawi kita harus secara logika, secara rasional harus bisa disadari ketika kita sudah membantu. Kemudian kalau memang kita kan sifat kita ya, ada yang misalkan terbatas. Maka saya tadi ke Bapak tadi, saya mengatakan Bapak sudah membantu, ya sudah cukup. Itu tugas Bapak. Kalaupun misalkan mau memblokir, ya diniati saja. Saya sudah membantu dia. Kenapa dia masih minta ke saya? Kan masih ada orang lain yang bisa membantu. Tapi ada juga, saya menemukan orang, jadi istrinya itu sampai gregetan. Mas kok bantunya dia terus? Dia kan bukan saudara kita, dia kan orang lain. Jawabannya suaminya apa? Bu, jangan-jangan Allah titipkan rezeki punya bapak itu ke saya. Sampai jawabannya seperti itu istri. Ya sudahlah. Seperti itu. Jadi kita itu kadang-kadang ya jangankan ini nggak hanya orang biasa, ustadz juga sama. Misalkan ini ada orang datang lagi ke rumah orang datang. Ya sudah, misalkan kalau memang ada, misalkan bisa ngasihnya uang, kalau ngasihnya makanan. Kalaupun tidak, saya sampaikan apa adanya. Maaf mas, untuk kali ini saya masih ada kebutuhan yang lebih penting lagi. Seperti jawab saja secara nggak usah dimarahin, nggak usah dibentak-bentak. Seperti itu. Jadi
Jadi saya jawab, mungkin untuk bulan ini karena ada kepentingan yang lebih penting di keluarga kami, saya belum bisa bantu karena kami masih lebih wajib harus mensyukuri kebutuhan keluarga kami. Itu saja, dijawab dengan sopan, dengan keluarga. Nggak usah baru juga nyampe pintu gerbang sudah sono pulang, paling juga mau minjem duit. Alhamdulillah semua. Saya kira ini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika bi mazidihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarrana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa minna bi mawti syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.